Halo children, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Miss. Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, Miss adalah Miss Kiki. Miss adalah guru IPS kelas 4 kalian. Nah, anak-anak Miss masih semangat kan belajar daring dari rumah? Sebelum kita belajar, Miss ada sedikit kata-kata motivasi untuk anak-anak Miss semua. Untuk anak-anak Miss, kalian harus tahu bahwa pembelajaran itu tidak didapat secara kebetulan, Nak. Tetapi, pembelajaran harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat ya, belajar dari rumah, dan selalu ingat, jaga kesehatan. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu kenampakan alam dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran kita pada materi penampakan alam dan pemanfaatannya yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis kenampakan alam di daratan dan perairan di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan contoh-contoh pemanfaatan kenampakan alam daratan maupun di perairan. Next. Nah, anak-anak Miss semua, lihat ya gambar-gambar yang ada pada slide. Kenampakan alam apa saja yang dapat kalian lihat pada gambar? Ya, benar. Ada gambar gunung, danau, dan pantai. Adakah kenampakan alam tersebut di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Kira-kira apa ya yang disebut dengan kenampakan alam tersebut? Pengertian kenampakan alam. Kenampakan alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam juga disebut sebagai bentang alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kenampakan alam daratan, dan yang kedua, kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan artinya kenampakan alam yang berupa daratan. Contohnya, gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan, dataran tinggi dan dataran rendah, delta, lembah, dan pantai. Sedangkan kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Contohnya, danau, rawa, sungai, dan laut. Mari kita bahas satu persatu kenampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Salah satunya adalah gunung dan pegunungan. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi dan memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pegunungan adalah rangkaian gunung yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Pemanfaatan gunung digunakan sebagai tempat penyimpanan air.
sarana rekreasi alam, dan menghasilkan barang tambang seperti belerang. Kenampakan alam daratan yang berikutnya adalah bukit dan perbukitan. Bukit adalah bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari wilayah di sekitarnya, dengan ketinggian 200 hingga 300 meter. Sedangkan perbukitan adalah rangkaian bukit yang berkelompok dan berjajar di suatu wilayah yang luas. Pemanfaatan dari bukit dan perbukitan adalah sebagai sarana olahraga para layang dan pendakian. Kemudian, sebagai tempat untuk bertani, penambangan batu kapur, objek wisata, dan sebagai daerah resapan air. Next. Kenampakan alam daratan yang berikutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang luas dan memiliki ketinggian 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sayuran seperti wortel, brokoli, dan kubis. Kemudian dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan teh, cengkeh, kopi, dan kina. Kemudian lahan peternakan sapi, dan terdapat area permukiman penduduk serta menjadi tempat peristirahatan dan tempat rekreasi. Kenampakan alam daratan yang selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang luas dan memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian sayuran seperti padi, jagung, kacang panjang, timun, dan mangga. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan seperti lahan perkebunan tebu, karet, dan kelapa sawit. Selain itu, dataran rendah juga menjadi lahan peternakan hewan unggas, mamalia, dan ikan. Di dataran rendah, area dataran rendah digunakan sebagai area perindustrian dan perkantoran. Selain itu, dapat menjadi area permukiman penduduk. Kenampakan alam daratan selanjutnya adalah delta. Delta merupakan wilayah daratan yang terbentuk dari endapan sungai. Delta terletak di sekitar muara sungai atau di daerah pertemuan antara aliran sungai dengan air laut. Delta dimanfaatkan sebagai diperolehnya lokasi bahan bangunan, yaitu seperti pasir. Kenampakan alam daratan yang selanjutnya adalah lembah. Lembah merupakan wilayah daratan yang dikelilingi pegunungan atau perbukitan. Luas lembah bisa mencapai
ratusan atau ribuan kilometer persegi. Ngarai adalah lembah yang sisi-sisinya curam. Sedangkan jurang merupakan lembah yang sisi-sisinya sangat sempit, curam, serta terjal. Lembah dimanfaatkan sebagai objek wisata, lahan pertanian, dan area permukiman penduduk. Kenampakan alam daratan yang terakhir adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir. Akan tetapi, ada pula pantai yang berupa tebing terjal dan curam. Pemanfaatan pantai biasanya digunakan sebagai objek wisata, tambak garam, perkebunan kelapa, permukiman bagi nelayan, pembudidayaan ikan-ikan laut dan rumput laut, serta sebagai pelabuhan atau tempat berhentinya kapal laut. Kesimpulan dari pertemuan materi pertama kita ini adalah kenampakan alam atau bentang alam adalah semua hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan adalah kenampakan alam yang berupa daratan. Contohnya, gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan, dataran tinggi dan rendah, delta, lembah, dan pantai. Pemanfaatan kenampakan alam antara lain sebagai objek wisata, permukiman penduduk, lahan pertanian dan peternakan, dan sarana olahraga. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Good morning, children. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.